ada 2 perempuan lagi setelah Erika yang mengaku bahwa dia dihamili juga sama si Mr. Brand. Enggak, pacar curhat lah. Jadi rata-rata itu kebanyakan sih ya hubungan masa lalu dia yang ya toksik lah, kurang lebih seperti itu. Nama baik sosok Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda nampaknya semakin tercoreng dengan seiring memanasnya polemik kehamilan selebritis Erika Tarlina. Bagaimana tidak? Beragam dampak dan pengaruh buruk satu persatu datang menyapa. Baru-baru ini contohnya, telah muncul pengakuan mengejutkan dari seorang DJ bernama Jia yang diduga pernah menjadi korban perilaku kurang menyenangkan dari DJ Panda. Ya, bagai tak mampu lagi menahan kekecewaan, DJ Jia pun mencurahkan suara hatinya lewat sebuah unggahan berupa teks yang ia bagikan di media sosial. Kamu yang lecehin aku sebagai perempuan, buat aku nangis gedor-gedor kamar, ternyata kamu sedang sama wanita lain. Tak berhenti sampai di situ saja, lewat unggahan yang sama, DJ Jia bahkan bercerita bahwa perilaku kurang menyenangkan yang terima dari DJ Panda itu sampai membuatnya dilarikan ke rumah sakit. Itu banyak saksinya kamu memperlakukan aku seperti apa. Itu aku sampai dirawat di UGD. Pengakuan mengejutkan dari DJ Jia memang belum dapat dipastikan kebenarannya. Namun yang kadung mencuri perhatian masyarakat, DJ Jia juga berbagi pengalaman yang dinilai serupa dengan apa yang menimpa Erika Tarlina saat ini. Belum lagi, masalah kamu jelekin aku di fansmu yang 500 orang itu. Kamu juga mau mematikan karir aku dimanapun. Tapi ada Om. Ada yang akhirnya DM kan banyak ya, DM gue masuk. Ada yang cerita juga bahwa gue nggak bilang dia korban kali ya, mungkin ya ada 2 perempuan lagi setelah Erika yang mengaku bahwa dia dihamili juga sama si Mr. Brand. Dan satu mau lahiran. Yang satu mau lahiran, yang satu sudah lahiran. Tapi kita tidak bisa membuktikan kebenarannya, of course. Ya kita lihat nanti kan. Nggak, cuman kalau benar maksud gue gini loh, ya gue juga laki gitu kan. Ya umur gue hampir gocap, tapi kan gue pernah 20 tahun juga gitu. Maksudnya pernah nakal juga, pernah apa juga gitu. Maksudnya kalau nakal juga, nakal sama goblok kan beda ya bos. Itu. Makanya gue pernah ngomong ini ke siapa lupa. Gue nakal mungkin, tapi gue nggak beli barengan pakai tololnya sih. Iya makanya kan. Dugaan yang hampir serupa dengan apa yang menimpa DJ Jia sejatinya sempat pula disinggung oleh Roy Shakti. Ya, melalui unggahan media sosialnya beberapa waktu lalu, sahabat dari Brevi dan Erika Tarlina itu sudah terlebih dahulu membagikan salah satu pengakuan pengikutnya yang diduga menjadi korban perilaku serupa dari DJ Panda. Banyak korban cewek yang dikirim. Tak. Masalahnya di situ. Ada yang dilecehkan juga. Ya pacar curhat lah. Jadi rata-rata itu kebanyakan sih ya hubungan masa lalu dia yang ya toksik lah, kurang lebih seperti itu. Berapa kali kok sama dia apanya gininya? Ininya, jangan tanya, aku mah hyper. Itu kan gini, aku kan selalu tanya, ini boleh dipublish nggak? Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Ini ada satu orang yang boleh dipublish ya. Kalau lebih seperti itu. Ya kan sekarang Anda aja kayak cewek nih. Anda tanya ke saya ya kan, Boy udah makan belum? Aku jawab ya kan, belum. Kenapa? Emang kamu mau gojekin? Mau gojekin dong, mau kamu lapar, nah kan? Anda punya teman kayak gitu gimana?
Ya sebenarnya bukan hal-hal yang vital ya. Ya ada yang curhat ke Vicom tuh jauh lebih banyak sih. Cuman ya itu kan bukan ranah saya ya. Cuman dari itu kan artinya kan kita lihat attitude DJ ini kan gimana ya? Ya dipertanyakan lah di masyarakat. Apalagi kan kalau udah punya follower banyak itu kan harusnya kan harus lebih hati-hati, lebih humble. Karena kalau sudah kena cancel culture ya inilah, kalau netizen 62 ini kalau udah kena cancel culture bersatu tuh selesai kita. Habis dah karir kita. Bak tidak ada habisnya, semakin hari semakin banyak saja pihak yang ikut angkat suara dan berbagi cerita kurang enak tentang masa lalu mereka dengan DJ Panda. Rekam jejak grup DJ Panda bahkan sempat ikut dibahas dalam siaran langsung media sosial bersama selebgram Jennifer Jill Arman atau yang kerap disapa Mami Ipel. Dalam kesempatan itu, Mami Ipel dan salah satu pekerja klub malam membahas seputar catatan buruk awal karir DJ Panda di Kediri. Di mana, kala itu DJ Panda diduga berselisih dengan salah satu pemilik klub malam yang memiliki jasa besar bagi karirnya. Lantas seperti apakah pengakuan tersebut? Maksi kan gila ya. Kalian tengoklah itu VT-VT mereka, VT-VT DJP itu yang awal-awal yang bikin nge-DJ terus mereka upload itu di TikTok itu kan di Maximadion itu yang awal-awal. Jadi kita bukan ngundang mereka, bukan dan ngundang. setahu gue dia tuh nggak laku di mana ya? Di Kediri nggak laku ya? Love. Di Louvre yang nggak laku kan? Iya benar. Ya, Terus kan akhirnya dibayar 300.000. Iya benar. Bener dong. Iya Dia benar. berapa aja dia mau main loh? Berapa aja dia mau main loh? 300.000 diambil loh. 300.000 diambil. Ya. Nah kan terus udah dibantu, terus dia pindah ke Madiun, terus dia bikin itu VT-VT potongan lagu dari kalau dia main, terus akhirnya dia ngambil event, udah kelihatan tuh ya kan di benih-benihnya itu dia ninggalin Maxi ya kan. Setelah itu ya udah malah ngilang ya kan, malah ngilang lupa sama yang udah menjebatani dia, ya udah di Lambe Turah tuh ngomel-ngomel ownerku. Kau lihat aja itu di Lambe Turah guys. Flexing iya biar gak disangka miskin, aku capek disangka miskin tuh. Ada masuk guys. Wajar aja karena mungkin kalau dibanding yang lain. Aku juga punya teman satu yang Diokit dia megang di Gozadera Surabaya. Oke. Deo, ya, si kan? DJ-nya Deo itu ya? Iya, DJ Deo. Itu ada tuh banyak banget komen-komen yang di situ yang dimana dia sendiri mengaku bahwa dia tidak ingat namanya Maxi Kediri atau Maxi Tulungagung atau apapun itu yang berhubungan dengan Maxi. Kan ya. Oh kurang ajar itu, Mam berarti nggak tahu diri itu, real nggak tahu diri itu. Coba dilihat deh di tempatnya. Oh, ini. Padahal dulu dia minta-minta untuk jadi. Iya, aku tahu itu dengan harga berapa ajanya itu loh. Aduh, angkanya itu memalukan sekali ya. Iya beneran. Dulu dia minta sampai datengin ke Kediri kan, Mam ya. Iya, sampai mau beli laptop aja, pakai kalau nggak salah potong gaji terus nggak selesai ya. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Ungkapan itulah yang dirasa mampu menggambarkan kondisi DJ Panda saat ini. Pasalnya, selain namanya yang semakin tercoreng dengan kemunculan pengakuan-pengakuan baru, karir DJ Panda di dunia malam juga terancam keberlanjutannya. Bagaimana tidak, belakangan semakin banyak pula klub malam yang memutuskan untuk membatalkan undangan mereka untuk DJ Panda. Dan baru-baru ini, foto DJ Panda yang sudah terpampang jelas bahkan sampai ditutupi dengan label pembatalan. Gerakan penolakan terhadap DJ Panda
memang semakin menjamur baru-baru ini, khususnya di kalangan para DJ dan klub malam. Salah satu yang paling terasa nyata terjadi di sebuah klub malam yang terletak di Bekasi. Di sana, penolakan keras terhadap Panda bahkan tertulis jelas di layar lebar. Teruntuk DJ Panda yang terhormat, kalau gak mau bertanggung jawab, minimal keluarin di luar dong. Ya, ini kan sebenarnya pelajaran ya. Jadi di dalam sosial media itu, kalau Anda sebagai seorang influencer, kalau Anda nggak sekaya Timothy Ronald, ya kan, jangan sombong deh. Kalau Timothy Ronald kan udah punya harta triliun gitu. Intinya kan dia itu di hit satu Indonesia pun dia masih hidup. Tapi kan kalau profesi DJ ini kan juga duitnya kan dari pemilik klub. Pemilik klub duitnya kan dari mana? Dari pengunjung klub. Pengunjung klub ya netizen-netizen itu gitu loh. Jadi ketika netizen-netizen itu ditantang, ya tahu sendiri lah netizen nomor 2 itu kalau ditantang tuh gemes itu. Ada acalnya. Derasnya laju cibiran dan caci maki tentu menjadi sebuah pukulan berat bagi pria bernama lengkap Giovanni Surya Saputra tersebut. Bukan hanya namanya yang habis tercoreng noda hitam, karirnya pun terancam akibat adanya gerakan boykot. Sontak saja, hal itu pun membuat publik mengorek-ngorek kembali pernyataan-pernyataan kontroversial berbau jumawa yang pernah terlontar dari mulut Panda. Salah satunya tentang janji untuk berhenti menjadi DJ bila kehabisan pekerjaan. Lantas mungkinkah semua ini adalah jawaban dari doa DJ Panda? Sampai kapan nge-DJ kok? Sampai nggak ada job. Apalagi dia kan seorang influencer DJ yang notabene kan cari makannya kan juga karena publik ya. Nah, ketika dia membuat sikap yang seperti itu kan juga memancing kemarahan publik gitu. Kalau dia sering main TikTok live terus, dapat duit soalnya. Lihat ya sekali live dapat berapa ya? Lumayan tuh. Sekali live 1 juta dapat makan lah. Kamu yang nontonin aku dapat apa? Kamu nontonin aku dapat apa? Kayak dapat apa tuh? Kita ngoceh-ngoceh gak jelas ini dapat duit. Kalian nontonin aku habis kuota, buang waktu. Kamu ngoceh gak jelas sekali dapat segini ya. Jadi kan kalau kita udah jadi DJ, kita jadi public figure itu kan harusnya kan jaga sikap, hati-hatilah, sangat berhati-hatilah. Nah ini kan yang 11 itu kan malah sebaliknya gitu loh, semakin menjadi-jadi gitu loh. Merasa berkuasa karena kan memang ya mungkin dia bergaul dengan sesama penggemarnya ya, yang didewakan ya. Jadi dan ini sebenarnya fenomena star syndrome yang terjadi kan seperti ini Mbak. Dalam waktu sekejap tiba-tiba naik jadi yang diidolakan apa segala dan kemudian merasa undefeated ya. Merasa nggak terkalahkan itu udah wajar lah. Kita juga pernah ngalamin hal-hal masa-masa yang seperti itu. Cuman kan kalau ya mungkin dia itu tidak terkalahkan di circle-nya dia yang masih bocil-bocil ya. Nah tapi kalau sudah kemudian sampai Om Deddy aja speak up itu kan artinya kan nggak mungkin ya sekelas Deddy Corbuzier kemudian speak up kalau nggak ada apa-apa itu kan nggak mungkin sekali gitu loh. Imbas lain yang dirasakan DJ Panda nampaknya juga datang dari jalur hukum. Lantaran, Erika Karlina nampaknya sudah membuat laporan polisi terhadap pria kelahiran Surabaya tersebut. Hal itu dipaparkan oleh Erika melalui unggahan media sosial.
Dari awal, aku minta perlindungan hukum. Cuma proses hukum aku harus berbarengan kondisiku yang harus bolak-balik rumah sakit. Tapi tenang, proses tetap berjalan kok. Aku serahkan semua ke pihak berwajib. Sinyal yang sama juga sempat dilemparkan oleh Brevi kala menghadiri acara podcast Deddy Corbuzier. Yakni, Devita Brevi menyebut DJ Panda meninggalkan banyak barang bukti. Pertama kalau yang gue lihat ya, yang gue baca setelah gue telaah, sebenarnya mocking sih Om, menghina, tapi ancaman itu jadi muncul karena mungkin si Mr. P ini kan gue bisa bilang dia adalah bukan orang yang pintar, maaf ya, lo bukan orang pintar buat gue, orang yang mungkin dulu akademisnya kurang atau apa, menurut gue dia bodoh. Kenapa bodoh? Banyak tindakan-tindakan dia yang offside, yang akhirnya sekarang jadi barang bukti. Contohnya kayak di grup WA, Om dia tahu lah dia nge-share bukti-bukti USG-nya Erika ke 500 orang Om, yang which itu data pribadi. Dan dia bilang ada omongan di sana yang gue sakit hati sampai gue bacanya kepala gue panas banget Om. Lihat aja ntar bulan Agustus lahiran siapa ya bapaknya? Ada yang reply gitu dan cewek Om. Beram-beram tuh, beramai-ramai. Sick. Tunggu. Aku gak pernah minta tanggung jawab 1% pun. Bahkan berniat untuk ngerusak karir dia pun aku gak, makanya aku diem. Mau dia punya rencana apa sama orang lain selain aku, silakan. Dia pamerin cincin aku gak marah Om. Tapi ketika dia suruh fans-fansnya nyerang aku di hari aku akan lahiran, gak kuat aja mentalnya. Lu sempet drop. Grup pengancaman, kenapa gue marah banget Om? Itu menurut gue udah di luar nalar betul. Itu sadis. Orang lagi hamil yang harusnya mentalnya dijaga sama lu dilucu-lucuin, di make fun of it, diancam. Wow. It doesn't make any sense buat gue orang normal. Gue masih gak ngerti. Coba, kenapa sih pengancaman itu tujuannya apa sih? Saya juga akui saya salah. Mengenai ancaman itu, saya tidak bermaksud dan saya terpicu dari postingan Erika. Tapi di sini saya benar-benar salah sudah melontarkan kata tersebut. Sekali lagi saya minta maaf untuk Erika. Saya Panda, saya juga meminta maaf untuk semuanya yang sudah saya lakukan. Dan jika diizinkan bertemu, saya akan datang dan meminta maaf kepada Erika dan Ko Brevi secara langsung dengan tulus hati saya. Terima kasih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.